secret natin yun. Berlokasi di Filipina, Augusto dan anak buahnya sedang mengantar seorang pemuda, sebut saja Jaka, yang sudah direkrut menjadi pembantu di sebuah rumah. Augusto pun mewanti-wanti agar pemuda tersebut patuh dengan calon majikannya, karena kalau tidak, nyawa taruhannya. Malapit na tayo eh. Tama ba ako? Opo. Beberapa waktu kemudian, mereka sampai di rumah mewah yang dimiliki oleh mantan tentara Amerika bernama Samuel, yang sekarang sedang menjalankan bisnis terlarang. Setelah memuji kinerja Augusto yang baru saja menghabisi pesaing bisnisnya, Samuel diperkenalkan Jaka sebagai pembantu baru. Jaka pun dengan tegas diminta agar bekerja dengan baik, sementara istri Samuel yang bernama Adeline datang memeluk suaminya. Sebagai bentuk apresiasi pada bawahannya, Samuel kemudian mengajak mereka untuk ikut berpesta di perayaan hari ulang tahun Amerika. Di malam tersebut, karena pengaruh minuman, Samuel kesal karena istrinya kabur-kaburan saat ingin di-unboxing, hingga membentak dan memecahkan gelas. Adeline pun ketakutan dan menangis, yang membuat Samuel luluh untuk meminta maaf, namun tetap mengarahkannya untuk berdinas. Sementara Jaka yang mendengar keributan tadi, masuk dan malah melihat keduanya, yang sedang beraktivitas dalam tanda petik. Samuel yang terganggu, langsung memarahinya, namun Adeline menenangkan Samuel, agar melanjutkannya di kamar mereka. Setelah masuk, Adeline pun segera melayani suaminya, walau terlihat keterpaksaan di wajahnya. Jaka yang masih berada di lantai bawah, merasa kasihan dengan Adeline, namun Jenny yang merupakan pembantu juga, menyampaikan kalau Jaka akan terbiasa. Jenny pun menjelaskan kalau Samuel sangatlah temperamental, dan menyarankannya agar tetap patuh pada kedua majikannya tersebut. Setelah beraktivitas, Adeline turun dan mendapati Jaka yang melihatnya dengan penuh simpati. Keesokan paginya, Samuel ditelepon kolega bisnisnya dan segera menyuruh Adeline untuk menghubungi Augusto agar menjemputnya. Di saat itu, Samuel mendapati Jenny yang sedang melihat ke arahnya dan kemudian keduanya masuk ke dalam rumah. Tanpa diduga, Samuel memberikannya segepok uang dan Jenny menyusulnya ke kamar mandi untuk berkarya. Masih di sore itu, Samuel dijemput oleh Augusto dan menyampaikan kalau dia akan pulang lebih larut pada istrinya. Setelah menikmati hidangan, Adeline mendapati Jaka yang sedang berolahraga di kolam renang. Beberapa waktu kemudian, Jaka terkejut dengan kehadiran majikannya yang duduk di depan kolam, entah dari kapan. Merasa tidak enak, dia pun langsung naik dan meminta maaf. Namun tanpa diduga, Adeline tidak keberatan dan malah memintanya untuk duduk bersantai di tempat yang sama. Di kesempatan tersebut, Adeline berusaha mengenal lebih jauh dengan pembantu barunya, sehingga Jaka pun merasa dimanusiakan oleh majikannya. Jaka bercerita kalau dirinya berasal dari sebuah desa yang sengaja mencari peruntungan di kota walau sempat bermasalah, hingga akhirnya bertemu dengan Augusto. Adeline yang mendengar kejujuran tersebut juga menceritakan kalau dirinya juga berasal dari keluarga miskin, di mana ayahnya sakit dan membutuhkan biaya pengobatan. Dia pun bertemu dengan Samuel yang sedang berbisnis di desanya. Sampai singkat cerita, Samuel membayar semua biaya pengobatan ayahnya, walau sang ayah akhirnya tetap meninggal. Setelah itu, Adeline mengalihkan pembicaraan ke topik lain dan meminta Jaka lebih santai dengannya manakala sang suami tidak ada. Adeline pun berjanji untuk merahasiakan semua pembicaraan tadi dan kemudian pergi sesudah memberinya sisa rokok. Karena kebaikan majikannya tersebut, Jaka kemudian merasa tersanjung dan juga merasa tidak disepelekan di sini. Di keesokan paginya, Samuel baru pulang dan langsung mengamankan pistolnya ke dalam lemari beserta sejumlah uang. Beberapa waktu kemudian, dia mengajak Jaka ke danau dekat rumah untuk menemaninya memancing. Di kesempatan tersebut, dia menanyakan latar belakang Jaka sehingga pemuda miskin itu bercerita kalau orang tuanya sudah meninggal dan hidup sebatang kara. Samuel pun kemudian bersimpati dan memberikan motivasi agar Jaka bekerja dengan giat supaya kelak menjadi orang kaya. Merasa kalau majikannya yang ini juga respect pada dirinya, Jaka pun menuturkan kalau dirinya ingin menabung yang banyak untuk melanjutkan sekolahnya yang terputus. Namun tanpa diduga, Samuel bersedia menanggung pendidikannya dengan satu syarat, kalau Jaka mau menganukan barangnya sekarang juga. Mendengar hal itu, Jaka pun terdiam, namun beberapa detik kemudian, Samuel tertawa dan mengatakan kalau tadi hanya bercanda. Selesainya dari memancing, Samuel bersama Adeline berbaring di pinggir kolam sambil teleponan membicarakan bisnis, sementara Jaka disuruh memijat. Di saat suaminya sibuk, Adeline diam-diam memandangi Jaka dan terlihat pemuda polos tersebut langsung grogi. Keesokan harinya, Adeline terlihat baru saja berbelanja diantar oleh Augusto, dan Jaka mendapat hadiah dari majikannya.
Hadiah yang berisi pakaian dan HP tersebut juga terselip secarik surat dari Adeline yang tertulis ucapan selamat ulang tahun, sehingga Jaka semakin betah bekerja di sini. Beberapa hari kemudian, baik Jaka maupun Adeline mulai tidak canggung untuk bertukar pandangan. Di suatu pagi, tanpa diduga Adeline terbangun di kamarnya dan mendapati Jaka sedang duduk di samping tempat tidurnya. Walaupun Adeline sudah memperingatnya kalau Samuel masih ada di rumah, Jaka tidak mempedulikan dan langsung memaksanya. Adeline yang awalnya menolak, akhirnya pasrah dan melakukan aktivitas dalam tanda petik pada pembantunya tersebut. Namun beberapa waktu kemudian, dia terkejut manakala Jaka berubah menjadi suaminya sambil berlumuran darah. Tanpa diduga, Adeline hanya bermimpi dan ketika ke lantai bawah, dia mendapati suaminya sedang mengunboxing Jenny. Jenny pun yang terpergok, langsung pindah ke ruangan lain sementara Samuel terlihat santai dan berkata kalau dirinya ingin rebahan sejenak. Merasa pernikahannya sudah dikhianati, Adeline menangis di pinggir danau dan Jaka yang sedang mengurusi perahu mendekati majikannya itu. Dia pun mencoba menenangkannya, sambil memberikan sapu tangan yang tertulis mendiang ibunya, yang kebetulan bernama Adelina. Bukan hanya itu, Jaka juga memotivasi Adeline dengan berkata kalau rasa sakit tersebut seiring waktu pasti akan hilang. Dengar kata-kata mutiara di saat terpuruk, Adeline pun luluh dan menyandarkan kepalanya di bahu si pembantu. Singkat cerita di malam hari, Samuel mengadakan pesta dengan kedua temannya yang juga mantan tentara, sambil ditemani wanita mereka masing-masing. Dalam keadaan mabuk, Samuel mengajak kedua temannya untuk bergabung di bisnisnya, karena jadi kaya di negara ini sangatlah mudah. Di saat malam mulai memanas, Samuel berniat mencium Adeline namun langsung ditolak, karena tidak mau dilihat orang lain. Kesal dengan penolakan itu, Samuel pun mendorong istrinya, dan Jaka terlihat marah dengan perlakuan kasar tersebut, namun tidak bisa berbuat apapun. Tanpa diduga karena hal tersebut, Samuel memanggil Jaka seusai pesta dan disuruh masuk ke kamar majikannya. Sambil ditodongkan pistol, Samuel menuduh kalau Jaka menaruh hati pada istrinya akibat tatapan marah tadi sewaktu Adeline didorong. Setelah Samuel menghina kalau Jaka tidak akan mendapatkan wanita seperti istrinya karena miskin, Jaka dipaksa untuk menyaksikan aktivitas mereka sebagai bentuk hukuman. Jaka pun yang merasa kasihan dengan Adeline menyelimuti tubuhnya dan keduanya terlihat mengalami trauma mendalam. Keesokan paginya, Samuel pergi bersama anggotanya yang lain dan saat keluar gerbang, dia memberikan sejumlah uang sebagai bentuk permintaan maaf karena semalam terlalu mabuk. Akibat kejadian tersebut, Jaka dan Adeline semakin dekat dan keduanya pun saling menemukan kenyamanan hingga berpelukan di pinggir danau. Bukan hanya itu karena di malam hari, Adeline pun melanjutkan aktivitas tersebut di dalam kamar pembantunya. Tanpa diduga, aktivitas dalam tanda petik itu tetap mereka pertahankan manakala Samuel sedang tidak berada di rumah. Singkat cerita di suatu malam, Jaka mengatakan kalau hidupnya kini lebih indah semenjak bertemu dengan Adeline. Adeline yang merasakan hal yang sama, mengungkapkan kalau dirinya juga merasa bahagia berada di sampingnya. Di saat Jaka meminta agar hubungan terus berlanjut, Adeline ragu karena apabila Samuel mengetahui nyawa mereka berdua adalah taruhannya. Adeline pun dengan tegas meminta agar Jaka mengakhiri hubungan ini dengan cara resign dari sini dengan alasan tidak betah dan berjanji akan memberikan uang bonus yang banyak. Namun tanpa diduga, Jaka menolak permintaan tersebut dan malah mengajak Adeline untuk kawin lari bersamanya. Adeline pun menerangkan kalau Samuel dan anggotanya memiliki jaringan yang luas, sehingga pasti dengan mudah menemukan mereka. Tanpa diduga lagi, Adeline mempunyai ide agar keduanya bisa tetap bersama, yaitu dengan menghabisi Samuel. Kendati demikian, Jaka ragu dengan rencana tersebut, namun Adeline meyakinkannya dengan berkata kalau dirinya juga akan ikut berpartisipasi. Keesokan paginya, Samuel pulang lebih cepat sehingga Jenny bergegas membangunkan pasangan konyol tersebut agar tidak ketahuan. Di saat Jaka turun, Samuel sudah membuka pintu depan yang membuatnya kembali lagi ke kamar dan bersembunyi sementara Jenny merapikan kasur. Samuel yang baru sampai kamar menanyakan Jenny keberadaan Adeline, namun dia tidak mendapat jawaban apapun yang membuatnya curiga. Untungnya, Samuel memutuskan turun dan mendapati istrinya sedang mandi, sehingga kecurigaannya menghilang. Jaka pun mengambil kesempatan tersebut untuk keluar, namun bertemu dua anggota Augusto yang membuatnya memilih pintu lain. Namun tanpa diduga, dia malah bertemu dengan Augusto yang langsung menggelengkan kepala. Beberapa waktu kemudian, dia berterima kasih pada Jenny karena telah menutupi perbuatan tidak terpujinya. Mendengar hal itu, Jenny menerangkan kalau dia melakukannya untuk Nyonya Adeline yang sudah baik walau dirinya memiliki kesalahan yang banyak. Nyonya Adeline pun mengerti kalau dirinya sangat membutuhkan uang untuk anaknya di rumah sakit sehingga memaafkan tindakannya selama ini yang mencari uang tambahan dengan melayani Samuel. Kendati demikian, Jenny tetap mengkhawatirkan Jaka yang sedang menjalin hubungan terlarang dengan majikannya.
Singkat cerita, di malam hari, Samuel dan kedua temannya yang sudah bergabung dengan bisnisnya kembali berkumpul dan menikmati minuman. Di saat temannya mengapresiasi kinerja Augusto dan meminta temannya yang ini untuk memberikan pasangannya, terjadi pertengkaran hebat sampai mengeluarkan pistol. Samuel pun melerai keduanya dan malah menyuruh istrinya yang melayani Augusto, walau Augusto langsung menolak dengan sopan. Mendengar penolakan dari bawahannya tersebut, dia pun murka, namun Adeline langsung berdiri dan menampar suaminya dengan alasan sudah direndahkan di depan banyak orang. Di saat itu, Samuel langsung mendorong istrinya sampai terbentur, sehingga Jaka emosi dan langsung memukul majikannya. Setelah ditahan oleh yang lain, Samuel mengakhiri pesta tersebut, dan dirinya memberi pelajaran pada Jaka atas tindakannya tadi, walau dalam keadaan mabuk. Tidak sampai di situ, dia kemudian memerintahkan Augusto untuk menghabisi Jaka, walau Augusto tampak terpaksa menjalaninya. Mereka pun membawa Jaka ke tempat sepi untuk dieksekusi, namun Jaka meminta maaf dan sangat menyesali perbuatannya, sambil mengaku kalau dirinya benar-benar mencintai Adeline. Mendengar alasan tersebut, Augusto merasa kasihan dan memutuskan untuk memberi kesempatan pada pemuda polos itu, serta menyuruhnya kabur sejauh mungkin. Keesokan paginya, Samuel meminta maaf atas kelakuannya semalam, dan berjanji akan mencintai Adeline sepenuh hati mulai dari sekarang. Dalam keadaan cemberut, Adeline sumringah manakala suaminya menghadiahi bunga dan kalung emas, yang mengartikan kalau dirinya sudah memaafkan. Namun tanpa diduga beberapa hari kemudian, dia meminta Jenny untuk membantunya berkomunikasi dengan Jaka secara diam-diam. Kedua pasangan konyol itu pun tampak bersedih dengan keadaan, dan singkat cerita pada sore hari, Augusto mencuri pandang ke Adeline saat Samuel sedang sibuk. Keesokan paginya, Adeline memberi izin Jenny untuk menjenguk anaknya yang berada di rumah sakit, namun terlihat ada tugas rahasia yang diberikan. Benar saja, karena sebelum ke rumah sakit, dia mengantarkan titipan Adeline, dan Jaka pun menanyakan keadaan Adeline, yang dijawab selalu bersedih setelah kepergian dirinya. Setelah Jenny pergi, Jaka membuka titipan Adeline yang berisi sejumlah uang, beserta surat dan juga kunci rumah. Tanpa diduga, dia memusnahkan surat tersebut yang kemungkinan berisi tulisan yang bisa membahayakan dirinya jika orang lain membaca. Di malam hari, tiba-tiba Jaka menyelinap ke rumah majikannya dengan menggunakan kunci yang diberikan Adeline, sementara Samuel dan Adeline sedang beraktivitas di kamar. Setelah mengambil pisau di dapur, dia secara perlahan naik dan berniat menusuk Samuel dari belakang. Namun Samuel yang merupakan mantan tentara, mampu menghindari serangan tersebut melalui bayangan Jaka di belakangnya. Dia pun dengan emosional menghajar Jaka secara brutal, namun tanpa diduga Adeline menikamnya, bahkan berulang kali sampai Jaka menghentikannya. Di saat nyawa Samuel tidak terselamatkan, mereka membungkusnya dan Adeline mengumpulkan barang-barang berharga ke dalam tas, termasuk pistol Samuel. Jaka yang merasa bersalah langsung ditenangkan oleh Adeline dengan berkata kalau sudah tidak ada lagi yang mengganggu hubungan ini. Kendati demikian, Jaka hanya bisa merespon dengan mengangguk, dan keduanya memutuskan membuang mayat Samuel di tengah danau. Beberapa waktu kemudian saat kembali, Jaka terkejut mendapati Augusto sudah berdiri di pinggir danau. Tanpa diduga, Adeline mendekat dan mencium Augusto, yang mengartikan kalau mereka berpacaran, serta berterima kasih pada Jaka karena sudah membantunya menyingkirkan Samuel. Augusto pun juga mengungkapkan kalau kini dia bisa menikmati kekayaan Samuel bersama Adeline, yang membuat Jaka hancur dengan pengkhianatan tersebut. Bukan hanya itu, dia pun menembak Jaka agar tidak ada lagi pengganggu, namun Adeline malah menghabisi Augusto saat lengah. Sewaktu Jaka masih menahan luka tembaknya, Adeline mengungkapkan kalau Augusto juga bagian dari rencananya untuk mendapatkan kekayaan suaminya, dan berkata kalau dia sudah tidak percaya dengan laki-laki. Walau Adeline jujur cinta dengan pemuda polos itu, namun Adeline tetap menghabisi Jaka agar tidak ada lagi pengganggu dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, Adeline mewariskan kekayaan dan seluruh bisnis suaminya, dan terlihat Jenny masih bekerja di sana. Tanpa diduga di dalam mobil, dia bersedih saat khayalan Jaka muncul sambil tersenyum dan teringat sapu tangan pemberian pemuda malang tersebut. Terima kasih sudah menonton 46 Movies. Jangan lupa subscribe bila suka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.